an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang ini kita dapat bertatap bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan umur yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke tahsin Al-Qur'an, terlebih dahulu saya akan coba membahas tafsir di surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat yang ke-14 ya, yaitu tentang setiap manusia diberikan syahwat ya, diberikan selera, diberikan keinginan ya terhadap sesuatu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubus syahwat ya. Dihiasi kepada manusia itu syahwat, keinginan. Minan nisa terhadap perempuan ya, wal balin anak-anak ya, wal qanatiril muqantarah harta yang berlimpah. Al-Imran ayat 14. Minad dahabi berupa emas, wal fiddah, fiddah itu perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang bagus ya. Kalau sekarang mah kendaraan gitu ya. Wal an'am, binatang ternak, wal harsi, dan ladang. Dalika mataul hayati dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah di sisinya tempat kembali ya. Nah, di ayat ke-14 ini di surat Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala mengawali permulaannya dengan zuyyina. Zuyyina ini adalah pasif, bentuknya pasif ya. Atau fi'il madi majhul ya. Dari kata zayyana yuzayyinu tazyinan ya. Jadi hias, dihiasi. Nah, musarab itu dihiasi. Nah, artinya dihiasi. Nah, kemudian syahwat. Syahwat ini jama dari syahwah. Selera kepada sesuatu. Misalkan Ibu Hajah Evi sukanya daging rendang gitu. Nah, itu syahwatnya itu ke sana gitu. Keinginan itu ke sana. Pasian daging daging kerbaunya nggak mau. Nah, itu syahwatnya nggak ada gitu. Keinginan untuk kepada daging kerbaunya nggak ada. Nah, itu ada dalam setiap manusia. Tentu tidak bisa dihilangkan syahwat ini. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Nah, jadi zuyyina lin-nasi hubus syahwat ya. Minan nisa. Nah, ayat sebelumnya gitu ya. Nah, syahwat ini datangnya dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erminda. Syahwat ini datangnya dari mana? Nah, ada dua pendapat. Syahwat ini yang pertama ja'a minasyaiton ya. Datangnya itu dari setan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat 48 ya. Al-Anfal ayat 48 dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ketika ayat 48, dan ketika setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya dipandangnya sebagai sesuatu yang baik. Nah, itu. Jadi dipandang yang baik padahal mah tidak baik. Itu datangnya dari setan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa syahwat terhadap sesuatu itu datangnya dari Allah. Nah, dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-7, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, itu. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi ini zinah, sebagai suatu perhiasan. Untuk apa Allah menjadikan zinah perhiasan untuknya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji siapa yang lebih baik amalnya. Siapa yang lebih baik amalnya. Nah, oleh karena itu dengan ujian perhiasan rumah yang bagus, harta yang banyak, ya, anak-anak yang banyak, itu linabluwahum, agar kami menguji kepada mereka ayyuhum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Nah, kemarin waktu sebulan kemarin kan kita sudah bahas mengenai istidraj, ya. Istidraj ya. Jadi istidraj itu bahasa Sunda mah nyungkun. Dikasih kesehatan, dikasih kepintaran, dikasih ganteng, cantik, berhasil dari segi bisa pendidikan, sekolah, tapi tara sholat gitu, tara zakat, saya mah baik-baik saja kok. Nah, itu tenang, biasa itu, tapi saya berhasil. Nah, itu namanya istidraj. Walau tesok silahkan kalian bersenang-senang saja di dunia nanti, tapi kita lihat nanti. Nah, jadi ada dua pendapat tadi, ya. Datangnya syahwat itu yang pertama dari asyaiton, setan, ya. Setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan mereka, ya. Oleh karena itu dipandang oleh mereka sesuatu yang baik padahal mah tidak baik. Yang kedua, datangnya dari Allah, itu sebagaimana surat Al-Kahfi ayat ke-7, ya. Kami menguji kepada mereka siapa yang lebih baik amalnya dari mereka itu. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, berupa apa macam-macam yang kita selera itu kepada apa saja. Yang pertama adalah an-nisa, kepada perempuan. Di dalam surat Al-Imran. Al-Imran ayat 14, yang pertama adalah kepada perempuan. Nah, pernah terjadi, ya, sebelum nikah, ya, pernah saya baca di televisi, ya. Jadi karena saking cintanya kepada perempuan, gitu ya, artos Ibu Ramana dicuri, gitu. Dicuri, nah itu. Dicuri karena si pacarnya itu minta ini. Nah, karena saking cintanya, saking falling in love-nya gitu, nah itu saking dicuri gitu. Ini gelas dicuri, piring dicuri. Nah, para buatan dapur dijualan gitu. Nah, itu namanya cinta buta. Cinta buta itu. Nah, tapi itu tadi cintanya berlebih-lebihan. Boleh kita mencintai, itu malah syahwat, hal yang biasa.
Tapi ketika satu cinta syahwat itu sesuatu yang salah, nah maka itu yang tadi yang salah. Nah, sampai pengen beli motor untuk antar calon istrinya, urusan aku sini sampai ini, itu sesuatu yang salah. Juga sama gitu ya, seorang suami ketika sudah mempunyai istri, ya, misalkan si istrinya itu adanya suatu dorongan motivasi bapak cing atau di naon atau kerja naon, nah sehingga misalkan suami itu korupsi, nah itu ya korupsi karena itu dari dorongan dari istri yang mungkin dari segi ekonomi tidak kuat kemauannya. Nah oleh karena itu cinta kepada istri atau cinta kepada suami itu jangan 100% berlebihan ya, 80, 70, nanti pas kita ditinggalkan itu masih ada keneh gitu ya. Masih ada keneh rasa tidak perlu gitu ya. Tapi kepada cinta anak mah 100%, rata-rata 100%. Contoh lah, orang teh punya murang kali tos nikah. Incu mah gitu. Kepada incu mah kepada ini mah tetap kayak gitu. Lebih kepada anak biasanya gitu ya. Itu yang pertama adalah minan nisa. Yang kedua syahwat itu wal banin ya, kepada anak. Nah, anak itu memang difirmankan oleh Allah ya. Itu anak itu sebagai adu. Adu itu sebagai musuh. Nah, musuh. Nah, musuh di sini bukan musuh harus dijauhi, bukan. Tapi musuh bisa saja menjadikan diri kita itu lupa kepada Allah. Contoh, Pak beli ini Pak, sok. Nah, segala dipeser, digugu. Padahal itu bisa menjauhkan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi digugu gitulah, segala digugu. Padahal jangan. Gitu. Ada waktunya keinginan anak itu dibelikan, ya. Contoh baju makan gitu lah. Tapi kalau sifatnya Pak, ini HP ganti lagi Pak, baru juga seminggu, sebulan misalkan sudah ganti, pengen ganti lagi terus saja. Itu bisa saja. Ya, karena sayang itu bisa saja. Jadi berlebihan. Atau juga misalkan anak itu nonton waktu maghrib, ya, dibiarkan saja. Tidak diajak ke masjid bareng-bareng gitu. Nah, itu bisa menjadikan tadi mencelakakan. Nah, bahkan di akhirat kelak ada seorang anak yang mengadu kepada Allah, mengapa? Saya waktu di dunia tidak pernah disuruh untuk berbuat sholat, untuk zakat, untuk apa? Gitu. Dipanggil orang tuanya. Hai orang tua, betulkah anakmu? Betul ya Allah. Kalau begitu temani anakmu di dalam neraka. Itu adu. Nah yang kedua, banin itu bisa dijadikan fitnah, ujiannya. Jadi dari masa ke masa, itu ya, ujian anak itu ada aja, gitu ya. Disuruh sholat, gitu ya. Nah tapi proses gitu ya, nanti proses. Nah, proses tidak harus instan gitu ya, ya. Nanti proses. Nah kemudian tadi fitnah, adu, yang ketiga adalah zina. Ya. Anak itu sebagai zina, sebagai perhiasan. Ya. Perhiasan, zina. Ya. Ini nama, iya, sebagai perhiasan tadi dihiasi. Di sana zina itu perhiasan artinya. Zina. Sanes. Panganggo iya. Zina. Kalau zina mah zanun wala taqrabuz zina. Kalau perhiasan mah pakai iya, zina. Itu artinya perhiasan. Yaitu walbanin, ya. Walbanin itu anak-anak. Ya. Nah kemudian selanjutnya walbanina walqanatiril muqantarah. Walqanatiril muqantarah itu adalah
kuda. Nah, kalau sekarang mah kendaraan gitu ya. Nah, pilihan binatang apa? Ya kuda pilihan lah gitu. Kalau sekarang mah kendaraan. Kalau ya mungkin kendaraan yang bagus lah gitu. Bagus, kendaraan yang harganya ratusan juta. Rata-rata yang bagus itu 500 ke atas gitu ya. Ada yang kendaraan 1,2 M gitu ya. Tapi tetap kalau semahal-mahalnya kalau Allah sudah mentakdirkan gitu ya, seperti siapa itu yang ini Indomaret ya, yang itu yang itu harganya katanya harga mobilnya itu berapa, yang masih baru katanya sekitar 800 juta itu di tol tertimpa, tetap saja gitu ya. Tidak ada yang bisa melindungi meskipun harga kendaraan itu ya paling mahal lah, itu paling mahal tetap tidak ada. Nah, jadi kemudian kendaraan pun bukan tidak boleh punya kendaraan, ada ya, kalau kendaraan diusahakan ada gitu ya. Karena kenapa? Nah, yang akan ditanya itu bukan kendaraannya tapi pemiliknya. Contoh motor, ini motor itu digunakan untuk apa sehari-harinya gitu ya. Misalkan saya kerja dari pagi ke sekolah ya, kan jadi berkah motor ya, ini menggunakannya gitu berkah. Tetapi kendaraan itu bisa menjadikan juga sesuatu yang kita berbuat maksiat gitu ya. Contoh malam hari dengan motor tersebut ya, menggunakannya ke tempat-tempat yang berbuat maksiat gitu. Misalkan ke diskotik ya, itu kan motornya motornya tidak dia akan berkah, tapi akan ditanya digunakan untuk apa kendaraan ini ya. Nah, itu wal qanatiril muqantarah ya, minaz zahabi wal fiddah, emas dari emas dan perak. Emas perak pun akan ditanya dikeluarkan nggak zakatnya setahun sekali. Misalkan emas itu untuk disimpan ya, kalau sudah mencapai 85 gram ya, 85 gram. Tapi kalau emas itu setiap hari pakai, itu hanya cukup satu kali saja. Nah, kemudian wal an'am itu binatang ternak ya. Binatang ternak, wal has dan ladang. Kata Allah, dalika mataul hayat di dunia. Itu semua adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Nah, Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mana orang kafir itu sibuk dengan masalah dunia, tapi ya ibadah atau mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ya contoh misalkan kadang-kadang ada pertanyaan, nah hanya misalkan contoh dari jalan Kalipah Apo gitu ya, di pinggir-pinggir naon Bu bangsa apa Bu? Nah itu ya, tapi kok memang seperti itu gitu. Karena mereka itu misalkan punya keyakinan ketika kembali ke alam ya, ke alamnya, kalau kita mah alam kubur, alam padang mahsyar, kalau mereka nggak tahu. Tapi ya kita, kalau dalam Islam itu pasti ya itu ke surga. Kan uangnya harus dibakar gitu ya, uangnya harus dibakar, baju-bajunya harus dibakar. Kemudian setiap katanya mereka yang nangis itu dikasih uangnya, yaitu diburuhan gitu. Nah itu harus seperti itu katanya. Jadi sebaik dan lebih baik seperti itu, dikeluarkan uangnya ya. Nah oleh karena itu tadi berbeda dengan kita. Kalau kita boleh harus kaya harus gitu. Tapi dengan kekayaan yang Allah berikan itu, bagaimana kita memanage keuangan itu untuk sifatnya yang berkah ya. Misalkan ada
gempa ya kita sumbangkan sebagiannya, ada pembangunan masjid kita sumbangkan sebagiannya, kan itu perlu gitu ya. Nah itu ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai judulnya mengekang nafsu ya, mengekang nafsu. Jadi setiap manusia ada nafsu tersebut, tapi kita harus memanage bagaimana nafsu itu ke arah yang lebih, ke arah yang baik. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah ya. Mutmainnah itu nafsu yang tenang ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu surat Al-Fajr ya, Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kembali engkau ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke surgaku. Ada juga yang tadi nafsul lawamah ya, nafsu yang tidak baik seperti sahabat ini yang punya dua ekor kambing ya, minta kepada Rasulullah. Ternyata sesudah kaya diminta zakatnya itu kadang ya lupa, tidak mau membayar zakat gitu ya. Karena ini hasil kerja kerasku ya. Salabah ya, salabah itu salabah ya, salabah oleh Rasulullah. Aduh celaka salabah, ia sudah kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya ya. Itulah di surat Ali Imran ayat ke-14 ya.